Oke pemirsa Smart Movie, kali ini kita akan membahas film yang bercerita tentang seorang prajurit yang akan balas dendam atas kematian orang tuanya yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan cara dibakar hidup-hidup. Di awal film kita akan dipertemukan dengan seorang prajurit pasukan khusus yang bernama Jimmy Vicker, yang sedang menerima pesan suara dari sahabatnya yang juga seorang polisi bernama Griff. Griff mengatakan turut berbelasungkawa atas kematian kedua orang tuanya dan berjanji akan menemukan pelakunya. Tak lama sesampainya di rumah, Jimmy langsung mendatangi sebuah bar milik Deb dan Terry. Di sana, Jimmy memesan segelas minuman sembari bertanya atas kejadian yang menimpa kedua orang tuanya. Karena bar tersebut hanya terletak 45 meter dari kediaman orang tua Jimmy. Awalnya Terry tidak memberitahu apapun, karena tak ingin terjadi masalah di barnya. Terry malah mengusir Jimmy. Bukannya pergi, Jimmy malah menghajar bodyguard bar. Sehingga akhirnya Terry memberitahukan kalau Terry hanya mendengar jeritan dan melihat 4 orang keluar dari rumahnya. Jimmy kemudian bergegas ke rumah orang tuanya yang terbakar. Di sana Jimmy hanya memandangi foto kedua orang tuanya. Di lain tempat terlihat sekelompok gangster yang sedang mengincar seorang wanita yang diincar sudah keluar dari bank. Gangster tersebut langsung menghadang mobilnya dan memaksa wanita itu memberikan uangnya. Namun perampok itu tidak berhasil mendapatkan uangnya. Tak lama berselang, Vicker yang juga seorang polisi kebetulan lewat di jalan itu dan melihat aksi gangster tersebut. Dan salah seorang gangster yang bernama Josh mendatangi dan memukul Vicker. Vicker pun melawan balik dan berhasil menumbangkan Josh. Tak lama kemudian, sirine polisi terdengar dan perampok itu pun kabur. Tak disangka ternyata Josh tewas karena pukulan Vicker. Detektif Holland yang tahu kalau orang yang dibunuh Vicker adalah anggota gangster, Holland menyarankan bawahannya untuk segera menyelesaikan penyelidikan. Holland juga menangkap Vicker atas tuduhan pembunuhan karena tak ingin berurusan dengan kelompok gangster. Sedangkan di markas gangster, Rob, Danny, dan Lion yang melarikan diri dari kejaran polisi segera melapor kepada pimpinan gangster tersebut yang bernama Warren Evan. Mereka bercerita tentang kegagalannya dalam merampok. Evan juga menanyakan adik kandungnya yang bernama Josh. Danny menjawab kalau Josh dibunuh oleh orang yang menolong wanita yang akan mereka rampok. Sontak Evan pun marah dan menyalahkan Danny karena tidak bisa menjaga adiknya. Salah satu pentolan gangster yang bernama Caleb menyuruh Rob, Danny, dan Lion untuk segera menemukan dan membunuh orang yang telah menghabisi nyawa Josh. Tak butuh waktu lama, kelompok gangster itu pun telah menemukan nama dan alamat orang yang telah membunuh Josh. Dan orang itu bernama Vicker. Mereka pun mendatangi rumah Vicker dan mengetuk pintunya. Saat Vicker mengintip lewat lubang pintu, tiba-tiba gangster tersebut menancapkan obeng tepat di mata Vicker. Vicker dan istrinya yang bernama Sandra pun diikat di kursi yang saling berhadapan. Lalu Evan menyiram tubuh Vicker dan Sandra dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Adegan beralih pada Jimmy yang sedang memeriksa rumahnya yang sudah hangus terbakar. Lalu datang seorang polisi yang juga sahabatnya yang bernama Griff untuk mengucapkan belasungkawa dan menenangkan Jimmy. Lalu Jimmy meminta Griff untuk mencari tahu siapa orang yang telah tega membakar ayah dan ibunya hidup-hidup. Keesokan harinya terlihat Jimmy yang sedang berada di sebuah gereja didatangi oleh istrinya yang bernama Morgan. Namun Jimmy bersifat acuh karena mereka akan bercerai dan meninggalkan Morgan begitu saja. Namun Morgan yang prihatin kepada Jimmy atas kematian orang tuanya, Morgan menyuruh Jimmy untuk pulang ke rumah. Di sebuah kafe, Jimmy yang sedang menikmati segelas kopi sambil termenung, tiba-tiba Griff menelpon Jimmy. Kemudian Jimmy masuk ke dalam mobil Griff. Di sana Griff memberitahu kalau waktu kejadian pembunuhan orang tuanya ada sebuah mobil BMW milik Evan. Griff juga memberitahu kalau Josh yang dibunuh Vicker adalah adik kandung dari Evan. Griff juga memberikan sebuah flash disk yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian.
Saat malam tiba, Jimmy yang dikuasai amarah langsung membuntuti mobil Evan dan menabraknya untuk memancing perhatian Evan. Evan yang marah langsung mengetuk dan memaki-maki Jimmy, sehingga terjadilah bertarung. Walau Jimmy terkena sabetan pisau di perutnya, Jimmy tetap melakukan perlawanan. Rob langsung merobohkan dan menodongkan pistol di mukanya dan memaksa Caleb mengakui kalau dialah yang membunuh Evan. Namun Caleb mengatakan kalau bukan dia yang membunuhnya. Melihat Caleb yang sedang terancam, kekasihnya datang dan menodongkan shotgun, dan Caleb menjelaskan dan bersumpah kalau bukan dia yang membunuh Evan. Caleb menambahkan kalaupun dia yang membunuh Evan, dia cukup menembaknya, tidak perlu membakarnya hidup-hidup. Mendengarkan penjelasan Caleb, Rob dan Lion pun pergi meninggalkan Caleb. Pada malam hari terlihat Griff mendatangi Jimmy untuk menghentikan aksi balas dendamnya karena pihak kepolisian telah mencurigai aksi yang dilakukan oleh Jimmy. Mendengar penjelasan Griff, Jimmy malah menyuruh Griff untuk menemukan keempat alamat nama orang tersebut. Di sebuah restoran terlihat teman lama Jimmy yang bernama Hani sedang mengobrol dengan rekannya. Hani yang melihat kehadiran Jimmy pun langsung mendatangi Jimmy dan menanyakan kabar sembari memujinya. Setelah Jimmy mengutarakan keinginannya yang sedang membutuhkan senjata, Hani pun mengajak Jimmy menemui Trojan. Di kediaman Trojan, Jimmy ditawari beberapa senjata, namun Jimmy hanya mengambil satu buah pistol kecil. Hani menasihati Jimmy agar berhati-hati dan bersiap dengan risiko yang dihadapinya, karena yang Jimmy hadapi adalah gangster yang berkuasa di daerah tersebut. Pada malam hari, nampak Jimmy sedang mengintai salah seorang targetnya, yaitu Danny. Danny sedang menuju ke bar untuk menemui Rob dan Lion. Mereka sedang minum bersama untuk mengenang kematian Evan. Saat Danny pergi ke toilet, Jimmy sudah menunggu dan langsung menghajar Danny hingga pingsan. Setelah itu Danny tersadar dengan tangan kakinya terikat dan mulut yang terpasang alat sehingga membuatnya ternganga. Saat Jimmy hendak membunuh Danny, tiba-tiba Rob menelpon ke polsek Danny dan Jimmy mengangkatnya. Lalu Jimmy mengatakan pada Rob kalau Danny akan dibunuh. Jimmy juga mengatakan kalau dia akan menjadi target berikutnya. Setelah itu Jimmy memulai aksinya dengan mengadukan semen. Mengetahui akan terjadi hal buruk pada dirinya, Danny pun menangis dan memohon ampun kepada Jimmy. Danny yang terkenal sadis dalam memperlakukan korban-korbannya pun terlihat sangat ketakutan saat berhadapan dengan Jimmy. Bahkan Danny sampai terkencing-kencing di celananya. Namun Jimmy tidak menghiraukan dan tanpa ampun Jimmy memaksa memasukkan adukan semen tersebut ke dalam mulut Danny, sehingga Danny tewas dengan mengerasnya semen yang masuk ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya polisi mulai berdatangan di TKP. Holland juga sibuk memeriksa tubuh Danny yang sudah mengeras oleh semen. Holland yang merasa kasus ini bisa membuatnya naik pangkat, dengan penuh semangat dia pun mulai melakukan penyelidikan. Holland memulai penyelidikannya dengan mendatangi bar milik Deb dan Terry. Terry lalu membawa Holland ke ruang CCTV dan menunjukkan seorang yang sedang membawa Danny dengan mobil.
dan sialnya Holland mengenali wajah Jimmy. Saat Jimmy pulang ke kediamannya, polisi sudah mengepung rumah Jimmy yang membuat Jimmy putar balik. Sementara itu, di rumah Morgan terlihat dua orang anggota polisi yang sedang menanyakan keberadaan Jimmy. Namun Morgan menjawab tidak mengetahuinya, padahal Jimmy sedang bersembunyi di kediamannya. Morgan sangat marah kepada Jimmy karena melakukan pembunuhan. Jimmy berdalih kalau dia tidak hanya balas dendam, melainkan memberi hukuman kepada orang yang telah tega membunuh kedua orang tuanya. Jimmy juga berjanji akan membawanya pergi setelah urusannya selesai. Di lain tempat, Griff menemui mantan rekan Jimmy saat beroperasi di Afghanistan yang ditugaskan untuk menangkap Jimmy. Griff mempengaruhi agar membiarkan Jimmy, karena kalau Jimmy berhasil ditangkap, maka Holland akan naik pangkat dan kepolisian akan semakin buruk jika dipimpin oleh Holland. Malam harinya di tempat hiburan malam terlihat Lion sedang bersenang-senang di sana. Setelah itu terlihat seorang wanita memberikan amplop yang berisi foto Danny yang sudah tewas. Lion kemudian melihat Jimmy yang sedang duduk di kursi bar. Dengan segera Lion melarikan diri yang berakhir di gang buntu. Tanpa basa-basi, Jimmy langsung menghajar Lion sampai pingsan. Lion pun tersadar saat dirinya telah diikat rantai di antara dinding dan mobil. Lion yang merasa ketakutan berusaha meminta maaf kepada Jimmy, namun Jimmy tak menghiraukannya. Lalu Jimmy menarik tubuh Lion dengan mobil sampai tubuh Lion pun putus menjadi dua bagian. Keesokan harinya terlihat Holland sedang berbicara dengan Inspektur Walsh. Inspektur Walsh berkata kepada Holland, jika dia berhasil menangkap Jimmy, maka dirinya akan diangkat menjadi komisaris. Malam harinya Jimmy menangkap Rob dan menyuruhnya masuk ke rumah Caleb. Jimmy menggunakan Rob sebagai perisai untuk membunuh Caleb. Tak lama berselang, Jimmy berhasil membantai habis anak buah Caleb dan menangkap Caleb serta mengikatnya di sebuah kursi. Kali ini Jimmy menggunakan air keras untuk menghabisi Caleb. Namun Caleb berusaha menawarkan sejumlah uang yang ada di berangkasnya. Lalu Jimmy mengambil semua uang tersebut dan mencampurnya dengan air keras lalu menyiramnya ke kepala Caleb. Sampai Caleb tewas mengenaskan dengan kepala melepuh. Di sisi lain, Holland memanggil Griff untuk diinterogasi karena Holland curiga kalau Griff bersekongkol dengan Jimmy dan menanyakan siapa korban berikutnya kepada Griff. Namun Griff tidak memberitahukan, sehingga Holland marah dan mengeluarkan Griff dari kasus Jimmy. Tak tinggal diam, Holland mendatangi Rob yang sedang berada di rumah sakit sebagai tahanan. Holland dengan sengaja melepas Rob dan menyuruh Rob untuk menggeledah rumah Jimmy. Namun saat keluar dari kediaman Jimmy, Rob bergegas masuk ke dalam mobilnya. Ternyata di sana Jimmy sudah menunggu dengan menodongkan pistol dan menyuruh Rob untuk mengemudi ke suatu tempat. Sesampainya di tempat kosong, terlihat Jimmy akan menghabisi Rob dengan menyuntikkan gas cair ke dalam pembuluh darahnya. Namun saat Jimmy mau menyuntikkan gas cair tersebut, tiba-tiba Rob menyuruh Jimmy membuka bagasinya. Jimmy terkejut dan sangat marah ketika membuka bagasi yang di dalamnya terdapat jasad istrinya yang sudah tewas. Dengan penuh amarah, Jimmy langsung memberondongkan peluru ke tubuh Rob yang membuat Rob tewas seketika. Seketika itu pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Holland sudah mengepungnya. Bersamaan dengan itu, Griff juga tiba di sana. Griff terkejut saat melihat jasad Morgan di bagasi mobil. Griff menyalahkan Holland yang sengaja melepas Rob dan menjadikan alat untuk memancing Jimmy sehingga menyebabkan Morgan terbunuh karenanya. Setelah mengetahui kelicikan Holland, semua polisi yang berada di sana malah membiarkan Jimmy pergi. Holland pun sangat marah kepada anak buahnya dan Holland merampas senjata dari salah satu anak buahnya untuk membunuh Jimmy. Namun saat Holland berbalik badan yang hendak mengacungkan pistol pada Jimmy, Jimmy sudah terlebih dahulu mengarahkan pistol tepat di muka Holland. Kemudian Jimmy menghajar Holland di hadapan anak buahnya, lalu Jimmy pergi begitu saja. Keesokan harinya di sebuah gang, Jimmy memergoki seorang wanita hamil yang sedang dianiaya oleh dua orang pria. Preman tersebut memperingati Jimmy agar Jimmy segera pergi dalam waktu 3 detik. Namun Jimmy malah mendatangi preman tersebut dengan santai dan tersenyum. Dan film pun selesai. Terima kasih kepada pemirsa Smart Movie. Silahkan subscribe, like, dan komen film apa yang akan kami review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.